Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang induksi magnetik. Kelompok kami yang beranggotakan Arif Hakim dari kelas 1 TEA, Maya Ardita dari kelas 1 TEA, Herda Fitri dari kelas 1 TEB, dan Daniel Nicholas dari kelas 1 TEB. Pengertiannya sendiri akan dijelaskan oleh Arif Hakim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hakim dari kelas 1 TEA. Saya akan mengerti pengertian dari induksi elektromagnetik. Ialah induksi elektrik merupakan sebuah peristiwa terjadinya arus listrik yang disebabkan karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik yakni adanya banyaknya garis gaya magnet yang menembus pada suatu bidang. Pengertian induksi elektromagnetik menurut ahli ilmuwan dari Jerman yang bernama Michel Faraday menyatakan gagasannya bahwa medan magnet mampu menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michel Faraday mampu membuktikannya bahwa perubahan medan magnet mampu menimbulkan arus listrik. Next. Ini ada penerapan generator listrik dan transformator. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan teman saya, ialah Daniel. Di sini terima kasih Arif Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator listrik. Generator adalah sebuah benda yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada dua jenis, yaitu generator searah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Jika kumparan N pada buah lilitan diputar dengan kecepatan W, maka pada GGL induksi yang dihasilkan oleh generator menghasilkan rumus epsilon sama dengan B kali A kali omega kali N kali sin theta. GGL induksi maksimum jika theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1 hingga epsilon max sama dengan B kali A kali omega kali N, sehingga dari persamaan di atas dapat dituliskan menjadi epsilon sama dengan epsilon max sin theta. Epsilon sama dengan adalah GGL induksi volt. Epsilon max maka GGL induksi maksimum volt. N adalah jumlah kumparan lilitan. B sama dengan induksi magnet. A sama dengan luas bidang kumparan. Omega adalah kecepatan sudut kumparan. Sedangkan T sama dengan waktu. Next. Selanjutnya, transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang dapat merubah tegangan AC berdasarkan dengan prinsip induksi elektromagnetik, yakni dengan memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo terbagi menjadi dua jenis, yakni trafo step up dan trafo step down. 1. Pada trafo step up, memiliki kegunaan untuk menaikkan sebuah tegangan AC dan dapat jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Sedangkan trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit. Terus NP sama dengan tegangan primer, NS sama dengan tegangan sekunder, PP sama dengan daya primer, PS sama dengan daya sekunder, serta IP sama dengan kuatnya arus primer, dan IS kuatnya arus sekunder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maya. Terima kasih. Terima kasih untuk Daniel. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai macam fungsi dan juga di sini terlihat bahwa pertama yang kedua,
3 ferritor induktor, 4 toroidal core induktor, 5 laminated core induktor, induction, dan 6 variabel induktor. Nah, untuk fungsinya sendiri itu ada 4. Yang pertama, untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Yang kedua, penapis atau filter frekuensi. Yang ketiga, menahan arus bolak-balik. Yang keempat, meneruskan arus searah. Nah, untuk simbolnya bisa kita lihat di situ ada 2 gambar. Next. Nah, baik, saya lanjutkan. Untuk yang rumus kawat lurus berarus, di situ ada rumusnya B sama dengan mu I per 2 pi kali A. Lalu untuk rumus kawat melingkar berarus, itu B sama dengan mu I per 2A. Nah, di situ ada keterangannya bahwa B itu sama dengan besar induksi magnet dengan satuan Tesla, I besar arus listrik dengan satuan ampere, A sama dengan jarak titik ke kawat dengan satuan meter, dan mu sama dengan permeabilitas magnet dengan ketetapan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. N sama dengan jumlah kawatan. Nah, di situ juga ada kawat lurus beraturan. Untuk kaidah tangan kanan, untuk kawat lurus berarus, ibu jari arah arus listrik 4 jari melingkar arah medan magnet. Dapat kita lihat pada gambar. Dan untuk kawat melingkar berarus, kaidahnya adalah ibu jari arah medan magnet, 4 jari melingkar arah arus listrik. Dapat kita lihat juga di gambar. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas kepada teman saya untuk Herda Fitri Permatasari, dipersilakan. Baiklah, di sini terdapat rumus besar induksi magnet. Yang pertama, rumus besar induksi magnet pada pusat solenoid. Rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I, atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Kemudian rumus yang kedua ada rumus besar induksi magnet pada ujung solenoida yang terdapat rumus yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N kecil per L. Atau kita juga bisa menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N besar per 2L. Keterangan di sini, B sama dengan besar induksi magnet, I sama dengan besar arus listrik, N sama dengan banyak lilitan per panjang solenoida, mu 0 sama dengan permeabilitas magnet, N sama dengan jumlah kawat, dan L sama dengan panjang solenoida. Di sini terdapat contoh soal. Soalnya sendiri yaitu yang pertama, kawat melingkar berjari-jari 2 V cm memiliki 10 lilitan dialiri arus listrik sebesar 2A. Besar induksi magnet di pusat lingkaran adalah yang diketahui dari soal sendiri yaitu A sama dengan 2 V cm. Kita ubah terlebih dahulu dari cm ke meter sehingga menghasilkan 2V dikali 10 pangkat min 2. Kemudian N, banyaknya lilitan, yaitu ada 10, dan I, ada 2 ampere. Yang ditanya adalah B. Maka kita bisa menjawab B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2A. Sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7. Dikali 2 dikali 10 per 2 dikali 2V dikali 10 pangkat min 2.
sehingga mendapatkan 2 dikali 10 pangkat min 4. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.